Cek cek cek. Hai, halo semuanya, gimana nih kabarnya? Masih nungguin dia balik? Udah deh, lupain, mungkin dia udah bahagia sama yang lain. Hahaha. Kali ini Minrap akan membahas alur cerita Soul Land 2 episode 91. Sebelum mulai videonya, ada baiknya jika Donghua lovers semua subscribe dulu lah. Udah? Oke, nggak usah berlama-lama lagi, pasang telinga, jauhkan jarak gadget dari mata minimal 15 meter. Waktunya kita meluncur. Transformasi naga kupu-kupu emas ungu tidaklah salah lagi, memang membuat semua orang terkejut bukan main, hingga membuat Tang Dai sudah tidak tahan lagi untuk membobol pertahanan kaldron jiwa Sanseng milik Xiao Xiao agar bisa menghancurkan musuh-musuhnya. Sementara Tang Dai menggila, seluruh mata tertuju pada teknik naga kupu-kupu Yu Hao, termasuk juga para petinggi kekaisaran Ryu, karena mereka merasa tidak pernah melihat Pushiro pelindung ini, padahal Yu Hao dan Wang Dong telah mengekspos keempat teknik Pushiro mereka di pertandingan sebelumnya. Ketika semua orang benar-benar fokus pada transformasi naga kupu-kupu emas ungu, Tang Dai telah melepaskan diri dari kurungan kaldron jiwa dan langsung menyerang ke arah Xiao Xiao, sehingga Xiao Tao pun segera bergerak untuk memblokir serangan tengkorak raksasa tersebut. Namun nyatanya meriam Xiao Tao yang memang sudah kehabisan cukup banyak energi roh dapat dihalau dengan mudah oleh Tang Dai, dan Xiao Tao pun hanya bisa memasang perisai roh untuk melindungi dirinya dan juga Xiao Xiao. Akan tetapi tiba-tiba saja Dewa Naga Kupu-kupu Emas Ungu mengangkat tangannya dan seketika memberikan tekanan gravitasi ke arah Tang Dai, sebelum kemudian membakar tengkorak raksasa itu dengan api ungu hati murni. Segera setelah api ungu hati murni keluar, Tang Dai auto mengaum kesakitan, merasakan karena tubuhnya sama sekali tidak bisa menahan pembakaran ini dan hanya bisa pasrah ketika diubah menjadi tengkorak panggang. Hal ini bukannya tanpa alasan, karena transformasi naga kupu-kupu emas ungu merupakan Pushiro 3 roh pelindung tipe cahaya yang luar biasa, sehingga Pushiro ini benar-benar menjadi eksistensi yang menakutkan bagi monster roh tipe kegelapan seperti anggota sekte roh suci. Saking menakutkannya aura yang dipancarkan oleh transformasi naga kupu-kupu emas ungu, bahkan Daulau Naga Kegelapan Long Xiaoyao sampai merasakan adanya aura Dewa Naga yang samar-samar menyebar di Kekaisaran Ryu. Zhong Liwu pun juga terkejut merasakan kekuatan Pushiro ini dan mulai terheran-heran karena dia belum pernah melihat perkembangan kultivasi yang bisa mengubah atribut dasar dari Pushiro pelindung seseorang. Melihat Tang Dai telah dieksekusi, Yan Peng pun tidak mau diam saja dan melancarkan kekuatan naga tulangnya, dan tanpa diduga hal ini bisa meningkatkan satu levelnya lagi, sehingga kekuatannya saat ini dapat disepadankan dengan Master Roh Super 8 Cincin Roh. Di tengah auman naga tulang yang mengguncang seluruh arena, Yu Hao merasakan adanya perubahan di dalam lautan spiritualnya, di mana perubahan ini disebabkan karena Bing Bing telah bangun dari tidur panjangnya. Begitu Bing Bing bangun, Yu Hao merasakan telah mendapatkan bala bantuan tambahan, sehingga hal ini langsung meningkatkan kepercayaan dirinya untuk menyerang Yan Peng dengan lebih brutal. Dan benar saja, setelah Yu Hao menyerang dengan lebih agresif, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa naga tulang yang merupakan eksistensi puncak sejak ribuan tahun yang lalu telah ditekan oleh naga kupu-kupu emas ungu by Babang Yu Hao. Naga tulang dihempaskan ke lantai arena tempur, akan tetapi hal ini tidak membuat Yan Peng merasa tertekan, namun malah semakin berambisi untuk menghancurkan Yu Hao. Entah metode jahat apa yang digunakan oleh Yan Peng, namun beberapa saat kemudian naga tulang melepaskan api berwarna biru yang bahkan membuat Bing Bing merasa waspada, karena menurut Bing Bing api biru es yang dikeluarkan oleh Yan Peng merupakan api jahat yang dapat disebandingkan dengan es ekstrim miliknya. Yu Hao dapat merasakan jelas bahwa Yan Peng saat ini telah memasuki kondisi penyatuan surga dan manusia, serta kekuatannya tidak salah lagi telah meningkat ke level yang tidak dapat dibayangkan oleh akal sehat manusia. Dengan demikian, Yu Hao pun memanggil Bing Bing keluar dari dalam lautan spiritualnya. Ternyata bukan hanya Bing Bing yang keluar, namun Dewi Salju juga ikutan nimbrung.
Sebelum kemudian Yu Hao mengeluarkan kartu as terakhirnya yang tidak lain dan tidak bukan adalah Pusiro pelindung Kaisar Es dan Dewi Salju. Ketika Bingbing menyatu dengan Dewi Salju, kekuatan es ekstrim langsung meningkat sampai batasnya dan berhasil mengurung naga tulang dalam penjara es yang membekukan dunia. Meskipun begitu, naga tulang tampaknya masih belum mau menyerah begitu saja dan mengaum dengan kencang dan seketika mengepakkan sayapnya untuk menghancurkan penjara es dan melesat ke depan untuk menelan Yu Hao hidup-hidup. Namun Yu Hao hanya tersenyum tipis ketika melihat tindakan Yan Peng karena beberapa saat kemudian ada semacam energi roh yang menahan tubuh naga tulang diikuti dengan keluarnya wujud asli Dewi Salju dan Kaisar Es ketika memanggil pedang Kaisar Es Salju bersama-sama untuk menghancurkan naga tulang. Ketika semua orang bertanya-tanya bagaimanakah akhir dari pertarungan yang hedon ini, bayangan naga tulang yang semula sangat ganas pun hancur menjadi pecahan-pecahan yang menyebar ke segala arah, meninggalkan Yan Peng yang melayang lemah di udara seolah tidak ada lagi kekuatan roh yang tersisa di dalam tubuhnya. Akan tetapi ternyata penghakiman Yu Hao belum berakhir, di mana kali ini Yu Hao akan mengeluarkan semua kartu as yang dia miliki. Mulai dari fusi kekuatan mata roh, kupu-kupu cahaya Wang Dong, naga emas Wang Chuer, kekuatan Dewi Salju, Kaisar Es Bingbing, juga tambahan kekuatan Tianmeng yang bergabung menjadi satu dalam wujud tarian kupu-kupu raungan naga emas ungu pemusnah. Baru setelah serangan akhir Yu Hao keluar, akhirnya Yan Peng merasakan seluruh tubuhnya tercabik-cabik oleh kekuatan yang datang dari segala penjuru arah, hingga menyebabkan ledakan dahsyat yang hampir menghancurkan semua meridiannya. Setelah menyaksikan ini, Zheng Zhan bahkan hanya bisa menghela napas karena kekuatan fusi terakhir yang Yu Hao tunjukkan tidak lagi berada di level Master Roh Super, melainkan telah berada di tingkat titel dulu. Yu Hao dan Wang Dong kembali kepada wujud aslinya, sementara Yan Peng bertekuk lutut ketika mengaku kalah dan meminta Yu Hao untuk segera mengeksekusinya. Yu Hao berkata dia akan membunuh Yan Peng dalam serangan terakhir kalau saja bukan karena dia keturunan Master Roh Naga Tulang. Karena dulu Naga Tulang alias Gurong adalah sosok yang sangat-sangat berjasa untuk benua Master Roh di masa lalu. Yu Hao dan Wang Dong meminta Yan Peng untuk mencari jalan penembusan dosa kalau memang pemuda itu masih memiliki kebanggaan pada leluhurnya. Ning Tian pun meneteskan air mata ketika melihat upaya Yu Hao dan Wang Dong menyadarkan Yan Peng karena memang Naga Tulang memiliki hubungan yang sangat erat dengan sekte Qin Bao. Untungnya upaya itu tidak sia-sia karena Yan Peng memang menyadari kesalahannya dengan cara yang membagongkan, yaitu menghancurkan seluruh dantiannya. Setelah Yan Peng melangkah tertati-tati keluar arena sambil berjanji bahwa mulai sekarang dia akan menghabiskan sisa hidupnya untuk melakukan penebusan dosa. Sepeninggalan Yan Peng, anggota sekte Tang yang lain mulai berjalan ke tengah arena mendekati Yu Hao dan Wang Dong, diikuti dengan pengumuman Zheng Zhan bahwa slot kedua di babak final secara resmi jatuh ke tangan sekte Tang. Sorak-sorak para penonton langsung memenuhi stadion ketika mendengar pengumuman Zhang Zhen. Sementara itu aura pembunuhan yang kental menjalar dari tubuh Zhong Liwu yang ada di kursi VIP ketika matanya tertuju kepada Yu Hao sebagai sosok yang telah mengalahkan seluruh generasi muda sektenya sampai hancur lebur. Su Tianran berusaha mengingatkan Zhong Liwu agar tidak mengamuk di tempat ini dan mengalihkan pembicaraan mengenai kekuatan generasi muda sekte Roh Suci yang sedikit mengkhawatirkan. Zhong Liwu seketika langsung tersadar dan menarik kembali niat membunuh di dalam dirinya dan berjanji kepada Su Tianran bahwa selain akan memberi pelajaran yang lebih keras pada murid-muridnya, begitu kembali ke sekte dia juga akan bersilaturahmi dengan semua musuh sektenya dengan tangannya sendiri. Su Tianran melihat Yu Hao dan kawan-kawannya masih bersorak-sorak ke penonton sebelum mempersilahkan sekte Tang dan Akademi Shrek bersenang-senang lebih dahulu karena mulai dari saat ini pertunjukan yang luar biasa akan segera dimulai.
Setelah babak semifinal berakhir, para finalis dan peserta yang telah tereliminasi meninggalkan stadion dan kembali ke penginapannya masing-masing. Weina dan Juju mengajak Zoe bertemu tidak lain untuk menanyakan bagaimana jawaban Akademi Shrek atas tawaran kerjasama yang mereka berikan. Setelah beberapa waktu, Guru Zhou pun mengangguk dan menyampaikan bahwa tetua Pavilion Dewa Laut telah memberikan persetujuan sehingga Akademi Shrek akan bekerja sama dengan Kekaisaran Xingluo dan Kekaisaran Tianhun. Keputusan itu jelas membuat dua tuan putri senang karena sekarang mereka bisa segera membuat planning dan mengambil langkah maju untuk menghentikan konspirasi Kekaisaran Ryu. Sementara itu di sisi lain yang dimana sesuai dengan instruksi Su Tianran, pasukan Kekaisaran Ryu telah memblokade pintu-pintu masuk Kekaisaran dan menyiapkan meriam pembimbing roh level 9 di seluruh kota Kekaisaran. Su Tianran tampak puas ketika memerintahkan seluruh pasukan untuk siap siaga dan dia pun memberikan perintah. Sementara itu Juzi memasang raut wajah penuh arti di wajahnya, seolah sedang memikirkan tindakan macam apa yang harus dia ambil dalam merespon perang yang telah ada di depan matanya ini. Back to Yu Hao dan Wang Dong yang sedang membicarakan final kompetisi Master Pembimbing Roh Bawah Tanah yang juga akan dilaksanakan esok malam. Wang Dong sebenarnya ingin Yu Hao berhenti saja dari kompetisi berbahaya itu, namun Yu Hao berpikir jika berhenti menjelang final seperti ini pasti akan mengejutkan aliansi Xiu dan hal ini tidak akan mendatangkan hal baik untuk mereka. Karena Yu Hao tampaknya sudah memutuskan, Wang Dong pun tidak akan banyak bicara lagi dan memutuskan untuk no comment. Tiba-tiba Wang Dong malah menemukan sebuah surat yang mengabarkan kondisi kota Kekaisaran, di mana hanya dengan sekali lihat Yu Hao tahu bahwa itu berasal dari Juzi. 这是，尽快离开。 Wang Dong cukup terkejut ketika melihat bagaimana calon permaisuri Kekaisaran Ryu itu sebenarnya justru mengambil langkah yang begitu berisiko dengan membantu mereka. Namun Yu Hao yang memang sempat berhubungan baik dengan Juzi paham jika seniornya itu tidak menyukai perang dan pastinya ada sesuatu yang membuatnya terpaksa membantu Su Tianran seperti ini. Namun Yu Hao tidak ingin menebak-nebaknya dan memilih untuk fokus pada informasi yang Juzi berikan, di mana informasi itu sejalan dengan kabar Bu Guru Zhao Yi tentang pemasangan 3 meriam jiwa level 9 yang dapat membunuh bahkan seorang master titel Doluo dengan mudah. Kalau informasi ini memang benar adanya, maka satu-satunya jalan pelarian mereka adalah sisi bagian barat. Namun Wang Dong sendiri belum benar-benar yakin, karena hal ini memang telah dipersiapkan sebagai jebakan oleh Kekaisaran Ryu. Singkat cerita, waktu berlalu dan Yu Hao sampai di lokasi babak final kompetisi Master Pembimbing Roh Bawah Tanah. Ketika Chenan menyambutnya dengan antusias berhubung babak final akan segera dimulai. Namun sebelum mereka membicarakan babak final, Yu Hao menanyakan tentang jual beli logam langka yang dia minta sebelumnya. Chenan menenangkan Yu Hao ketika memastikan bahwa anak buahnya telah melakukan transaksi dengan perwakilan Yu Hao, di mana perwakilan Yu Hao yang dimaksud tidak lain adalah Susanse yang sedang menyamar, dan transaksi ini tidak lain hanyalah media bagi Susanse untuk mencari tahu di manakah markas besar aliansi Xiu Bawah Tanah yang dicurigai berhubungan dengan sekte Roh Suci. 击破坏力。 Dan berakhirlah sudah alur cerita Donghua Solen 2 episode 91 kali ini guys. So semoga kalian enjoy dengan dongeng yang Minrap bawakan. Lebih dan kurang Mimin minta maaf. Kalau nggak keberatan boleh dong di subscribe. Gua Bang Rap selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan see you next time.